Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, bagaimana kesiapannya untuk ber-TKA besok pagi? Ya, masih ada beberapa jam ya untuk menghadapi tes yang gelombang pertama besok ya. Dan matematika lanjut untuk hari Selasa, serta gelombang keduanya Rabu dengan Kamis ya. Kita pompa lagi semangatnya, belajar lagi matematika supaya nanti di akhir kita mendapatkan predikat istimewa di ijazah TKA-nya teman-teman. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Coba diperhatikan, nomor 1 ini merupakan soal tentang sistem pertidaksamaan linear ya. Sering kita jelaskan soal begini dengan cara-cara siluman. Coba diperhatikan. Perhatikan gambar daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan berikut ini. Ya, kita akan mencari dulu bagaimana pertidaksamaannya. Kemudian kita cek benar atau salah ya. Nah, misalkan kita mulai dari garis yang pertama ini. Ya, garis yang di sini itu pasangannya adalah, coba kita lihat, 1, 2, 3, ini 3, kemudian di sini 1, 2, 3, ini juga 3. Masih ingat cara silumannya? Kita tukar ya, ini 3 ke ini ke X, jadinya 3X kemudian ini 3 ke Y. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y, jadinya 3X tambah 3Y. Ingat, kalau misalkan arisirannya itu di sebelah kanan garis, seperti ini, berarti dia menggunakan tanda lebih dari. Ini lebih dari sama dengan 3 dikali 3 dapatnya 9. Ini bisa disederhanakan ya. Kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Masing-masing bagi 3. Berarti ini X ditambah dengan Y besar sama dengan 9 bagi 3 dapatnya 3. Ini pernyataan pertama. X tambah Y besar sama dengan 3 memenuhi ya. Salah satu pertidaksamaan yang memenuhi. Berarti ini benar. Oke. Kita cek lagi garis yang satunya. Misalkan saya pakai cinta lain ya, yang di sini. Dengan cara yang sama, ini garis pasangannya adalah titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian pasangannya itu 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4X ditambah dengan 9Y. Ingat, arsirannya di sebelah kiri. Ya, berarti menggunakan tanda kurang dari 4 kali 9 dapatnya 36. Tidak bisa disederhanakan, ya begitu saja, tapi tidak ada di opsi. Ini 2X tambah Y sama dengan 6, ini tidak ada ya, ini salah. Seandainya ini kan bisa diubah menjadi tanda sama dengan ya, 4X ditambah dengan 9Y sama dengan 36, kalau hanya berbicara pembatasnya ya, belum berbicara di daerah. Itu bisa menggunakan tanda sama dengan, meskipun bukan tanda kurang dari atau lebih dari. Gitu ya. Nah, kemudian yang satunya, berarti ini adalah, kita langsung deteksi, X kurang 2Y kurang dari sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang untuk menentukan daerahnya di sini, benar salahnya kita pakai uji titik. Ya, misalkan kita mengambil titik yang ada di daerah di sini. Oke ya. Ini kita ambil titiknya pertemuan antara 2 dengan 2. Artinya X-nya 2 di sini ya. X-nya 2, Y-nya 2. Nah, 2,2 ini kita masukkan ke sini. Memenuhi tidak? Benar tidak ya? Benar atau salahnya begitu? X-nya 2 dikurang 2 kali 2 kurang sama dengan 0. Ini 2 dikurang 4 kurang sama dengan 0. 2 dikurang 4 min 2. Nah, kita ambil kesimpulan, benar atau salah? Nah, ternyata ini benar. Artinya, ketika kita mengambil titik yang di sini, daerah di sini, itu memenuhi pertidaksamaannya. Berarti ini benar. Kalau pas diuji dan ternyata salah, berarti pertidaksamaannya ini bukan ya, ini tidak memenuhi daerah yang di sini. Ya, bisa dipahami ya. Ini sering saya mendapatkan pertanyaan bagaimana cara menguji titik. Uji titiknya itu langsung saja kita substitusi ke sini untuk mengecek benar salahnya. Yang diambil adalah kesimpulannya yang benar ya. Oke, saya kira bisa dipahami tentang uji titik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Coba teman-teman pahami dulu soalnya ya. Ya, saya kira teman-teman sudah mendapatkan pencerahan ya. Nomor 2 ini dia masuk materi apa, gitu ya. Nah, kita deteksi dulu materi ini kira-kira masuk materi sebagai apa. Ini ada fungsi. Ya, berarti sudah jelas ini masuk materi fungsi. Kemudian di fungsi ini kira-kira apa? Karena kan ada bagian-bagiannya ya.
Nah, di sini kan ada memasukkan fungsi ke dalam fungsi yang lain. Berarti dia masuk komposisi fungsi, ya. Nah, coba dilihat. Untuk membuat kecap siap pakai dibutuhkan bahan baku berupa kedelai. Kedelai sebanyak X kilogram akan diolah menjadi kecap setengah jadi dengan bantuan mesin satu yang dinyatakan oleh fungsi Y sama dengan fx tambah 10. Atau dituliskan seperti ini. Nah, ini adalah fungsi untuk mengolah kedelai menjadi kecap setengah jadi. Kemudian, kecap setengah jadi itu diproses lagi menjadi kecap siap pakai dengan bantuan mesin 2 yang dirumuskan oleh ini. Y sama dengan 0,5Y ditambah dengan 6. Oke, di sini ya. Nah, artinya ini ceritanya. Ini adalah X kedelai akan dimasukkan ke sini dulu, kemudian dimasukkan lagi ke sini. Berarti masuk komposisi fungsi, artinya yang fungsi yang di sini X tambah 10, kita masukkan ke Y di sini. Karena kan Y di sini X tambah 10 ya. Berarti Y di sini diganti dengan X tambah 10. Artinya hasil komposisi fungsinya seperti ini, teman-teman. Coba ya, saya pakai cinta di sini. Y-nya di sini itu sama dengan 0,5. Y-nya diganti dengan X tambah 10 ya. X tambah 10, ingat tambah 6, jangan dilupakan. Nah, tinggal kita obok-obok ya, kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Jadi ini kita kali ke dalam, seperti ini. 0,5 dikali X, 0,5X ditambah dengan 0,5 dikali 10, berarti 5. Ditambah dengan 6, jadinya Y ini sama dengan 0,5X ditambah dengan 11. Nah, ini adalah fungsi yang mengolah kedelai menjadi kecap siap pakai. Ya, yang ini. Nah, sekarang kita ganti, kita cek. Apakah kalau kedelainya untuk 400 kg menghasilkan 211? Nah, coba kita uji. X sama dengan 400, kita masukkan ke sini. 0,5 dikali 400 ditambah dengan 11 sama dengan 0,5 dikali 400 itu 200 ya. Ditambah dengan 11 berarti 211. Betul atau betul? Ah, ini benar. Kemudian X-nya sama dengan 200. Ya, kita masukkan lagi 0,5 dikali 200 ditambah dengan 11. 0,5 dikali 200 itu dapatnya 100 ya. Ditambah dengan 11 dapatnya 111. Betul atau betul? Nah, ini benar. Yang ketiga, hati-hati. Sebanyak 140 kg kecap siap pakai dihasilkan dari 250 kg kedelai. Hati-hati, jangan sampai ini dikira X-nya ya. X-nya itu adalah 250. Kita masukkan. 0,5 dikali 250 ditambah dengan 11. 0,5 dikali 250 dapatnya 125 ya. Ditambah 11 dapatnya 136 kedelai ya. Kecap siap pakai maksud saya. Ini tidak sama ya. Berarti ini salah. Jelas teman-teman sampai di nomor 2? Oke, bisa digas. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Silakan dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 3 ya. Coba diperhatikan soalnya. Sebuah menara air setinggi 9 meter berdiri di depan sebuah pohon ya. Jarak antara menara air dan pohon ini adalah 8 meter. Dan bayangan menara air ini sebanyak 12 meter. Pada saat yang sama, bayangan pohon ini berimpit dengan bayangan menara air. Itulah tinggi pohon tersebut. Oke, bagus kalau kita ilustrasikan dulu ya. Misalkan di sini katakanlah mataharinya. Di sini matahari. Kemudian ada menara air. Ini. Kemudian ya tanahnya di sini ya. Nah, di sini tinggi ini pohonnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini menara air ini tingginya 9 meter ya, berdiri di depannya sebuah pohon ya karena di sini dia menghadap matahari. Jarak antara menara air dan pohon ini adalah 8 meter di sini ya. Oke. Dan bayangan menara air sebanyak 12 meter. Bayangannya itu ya pasti ke kanan ya karena mataharinya di sini. Nah, di sini bayangannya katakanlah seperti ini, gitu ya. Nah, ini panjang bayangannya itu adalah 12 meter. Oke, seperti itu ya.
Pada saat yang sama, bayangan pohon ini berhimpit dengan bayangan menara air. Berarti bayangannya pohon itu menghadap ke sini juga. Dan di sini bayangannya itu berhimpit dengan bayangannya menara air, gitu ya. Nah, yang ditanyakan di sini berapa tinggi pohon tersebut? Ya, katakanlah P. Oke, bisa dipahami ya ilustrasinya. Nah, di sini kita buatkan dulu dalam bentuk segitiga siku-siku. Karena ini masuk soal tentang kesebangunan, ya. Oke, nah ini ilustrasinya seperti ini. Nah, ini yang 9 meter tinggi menara air ya. Kemudian ini adalah panjang bayangan menara air itu 12 meter. Kemudian di sini pohonnya ya P. Di sini berapa panjangnya? Panjang bayangan pohon itu ini kan 12 meter ya. Kemudian di sini sudah ada 8 meter. Berarti di sini adalah 4 meter tentunya ya. Berarti gambarnya ini nggak apa-apa. Seperti itu saja gambarnya ya. Oke, nah sekarang tinggal kita menggunakan konsep kesebangunan ya. Yaitu kita memasangkan sisi-sisi yang bersesuaian. Ini pasangannya dengan yang ini dituliskan 4/12 ya. Sama dengan yang ini pasangannya yang ini. Berarti P/9. Boleh 12/4, boleh juga seperti ini. 12/4 sama dengan 9/P. Hasilnya pasti nanti akan sama ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. 4 dengan 12 kita masing-masing bagi 4. Di sini 1, di sini 3. Kita kali silang. 3 dikali P dulu. 3P sama dengan 1 dikali 9. 9. Jadi P, 9 bagi 3 dapatnya 3. Berarti tinggi pohonnya itu 3 meter ya. Oke, jelas ya teman untuk nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Pahami dulu soalnya. Ya, soal tentang transformasi geometri. Ingat kembali sifat-sifat dari transformasi geometri. Kalau dilupa, tidak apa-apa. Kita ingatkan kembali. Mungkin kalau dilupa itu faktor usia, ya. Oke. Yang pertama, translasi dulu. Kalau misalkan ada titik X, Y, ditranslasikan oleh AB, maka bayangannya tinggal ditambah. X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Ya, ini tentang translasi. Kemudian kalau misalkan pencerminan terhadap sumbu X, ya. Kalau titiknya X, Y, maka bayangannya itu yang berubah X, min Y. Yang berubah Y-nya ya, kalau pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian kalau pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kalau titiknya itu X, Y, maka bayangannya akan menjadi min X, Y. Yang berubah adalah X-nya, dilawankan tandanya guys. Kemudian kalau misalkan rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat searah ya. Kalau searah seperti ini, berarti kalau titiknya itu X, Y, maka bayangannya akan menjadi min X, min Y. Ya, kalau dilatasi itu mudah. Kalau dilatasi dengan pusat O terus faktor skala K, kalau titiknya itu X, Y, maka bayangannya tinggal dikali. X dikali dengan K, Y dikali dengan K. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita cari. Coba ini, apakah 4,2 ini kalau ditranslasikan min 8,0 bayangannya min 4,2. Coba ditambah saja ya teman-teman. 4,2 ini ditambah dengan, di mana kita tulis di sini saja. 4,2 ditambah dengan min 8,0. 4 tambah min 8 itu minus 4 sama dengan minus 4. 2 tambah 0 itu 2. Benar ya, karena sama dengan yang di sini. Oke. Nah, kemudian refleksi terhadap sumbu X. 4,2 kalau direfleksikan terhadap sumbu X di sini, berarti Y-nya yang berubah, dilawankan tandanya. 4,2 ini harusnya menjadi 4, min 2. Sama tidak ya? Salah, tidak sama ya. Kemudian kalau pencerminan terhadap sumbu Y, itu X-nya dilawankan tandanya. Artinya 4,2 ini harusnya minus 4,2. Sama? Ini sama, berarti ini benar. Oke?
Nah, kemudian ini min X, min Y. Dilawankan tandanya untuk X dan Y. 4,2 ini harusnya jadi min 4, min 2. Ini tidak sama, berarti ini salah. Kemudian 4,2 ini dengan faktor skala 2, berarti dikali 2 ini. Jadinya 8,4 tidak sama juga, berarti ini salah. Jadi kesimpulannya BSS. Ya, bisa ya. Next nomor 5 lagi, pahami dulu soalnya, teman. Silakan. Enak kita kerja. Di sini 3 banding 2 banding 1. Oke, bisa ya? Nah, kemudian di sini dikatakan itu jari-jari kerucut itu diketahui 14 cm. Di sini 14. Nah, karena ini perbandingan itu kan menggunakan biasanya konsep perkalian ataupun pembagian, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, perbandingannya itu kan di sini perbandingannya 2 menjadi 14. Berarti ini harus dikali 7. Artinya semuanya harus dikali 7 ya, adil. Matematika itu mengajarkan keadilan ya. Nah, berarti di sini 3 dikali 7 dapatnya 21, 1 kali 7 dapatnya 7. Berarti ini yang benar, jari-jari tabung itu 21 cm. Nah, ini benar. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman? Ya, di sini diketahui volume kerucut ya, 6,16 liter. Bisa dituliskan seperti ini. Volume kerucut itu 6,16 liter. Ingat, liter itu kan sama saja dengan desimeter kubik ya, 6,16 desimeter kubik. Kita jadikan dulu sentimeter ya. Kenapa? Karena di sini itu hitungannya sentimeter semua. Berarti kita tinggal kali 1000 desimeter kubik ke sentimeter kubik itu dikali 1000 teman ya. Ini kali 1000 jadinya adalah 6160 ya. Centimeter pangkat 3 centimeter kubik. Nah, sekarang kita mulai obok-obok ya. Di sini kan volume kerucut itu sepertiga pi R kuadrat dikali T. Ini yang sama dengan 6160. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini sepertiga, pi-nya kita ganti dengan 22/7. R-nya kerucut berapa? Itu 14. Oke, karena pangkat 2, 2 kali kita tulis seperti ini. Pelan-pelan saja. Dikali T sama dengan 6160. Ada yang bisa dicoret-coret manja? Kita coret-coret saja ya. Misalkan 14 bagi 7, itu dapatnya 2. Berarti tinggal 22 dikali 2 dikali 14 dapatnya 616/3 ya, karena ada pertiganya T di sini. Itu sama dengan 6160. 616 dengan ini bisa dicoret ya, tinggal 10 di sini. Jadi T berarti ini dikali ke atas, 3 dikali 10 dapatnya 30 cm. Tingginya kerucut 30, tapi kan dikatakan tinggi tabung itu sama dengan tingginya kerucut ya. Berarti makanya di sini dia menggunakan tinggi tabung itu 30 cm. Sehingga ini benar. Oke. Nah, sekarang yang berikut, jika tinggi tabung 30 cm, maka banyaknya es berbentuk bola itu kurang dari 20 buah. Kita cari dulu ya, rumus dari volume dari tabung. Coba kita cari volume tabung. Di mana kita tulis? Di sini ya. Volume tabung itu rumusnya, apa rumus volume tabung? Pi R kuadrat dikali T. Pi-nya itu 22/7. R-nya tabung itu 21, teman-teman. Dikali 21, dikali 21, dikali tingginya tabung 30 ya. Ini kita bisa coret. 21 bagi 7 dapatnya 3. 22 dikali 3 itu 66. Kemudian 21 kali 30 berarti 630 ya. 66 dikali 630 dapatnya 41.580 cm kubik. Ya, ini volumenya air gitu ya. Kemudian volumenya kerucut itu tadi 6160 cm kubik. Artinya, volume air yang akan dimasukkan, ya, S itu adalah diperkurangkan saja. Volume tabung dikurangi volume kerucut, itu 41.580 dikurangi dengan 6160. Ya, ini
itu dapatnya 35,420 ya, cm pangkat 3. Nah, sekarang ini kan artinya sisa air gitu ya. Kita butuh dulu volumenya bola. Nanti tinggal dibagi ini dibagi dengan volume bola ya, teman-teman. Ini agak sedikit menggigit ya soalnya. Di mana kita cari? Nah, di sini sudah ya. Volume bola kita gunakan 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 22/7 dikali R-nya bola itu 7 ya. 7 dikali 7 dikali 7 ya. Ini bisa dicoret. 4 kali 22 dikali 7 dikali 7 dapatnya 4312. 4312/3 ini kira-kira dapatnya 1437 koma. Ya, nggak usah dihitung komanya gitu ya. Nah, inilah dibagi dengan 1437 koma berapa gitu ya. Itu dapatnya sekitar 24 bola ya. Seperti ini. Artinya ini salah karena di sini kan dikatakan kurang dari 20. Kenyataannya itu malah lebih dari 24. Oke. Bisa ya dipahami teman-teman? Nah, ini karena angkanya berat ya. Berat, angkanya itu banyak ya, tapi nanti kalau TKA itu angkanya mudah dihitung teman. Ini kan latihan ya. Oke, next nomor 6 silakan. Ya, diperhatikan ya. Seorang anak memiliki tinggi badan 150 cm ya, terukur sampai ke mata dari bawah ya, dari bawah tanah misalkan. Berdiri pada jarak 8 meter dari sebuah tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera ini dengan sudut elevasi 45 derajat. Nah, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Ini kalau kita visualisasikan kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Nah, tinggi tiang bendera yang dihitung berarti dari bawah ya ke puncak ya. Ini kita bisa gunakan dulu perbandingan segitiga siku-siku seperti ini. Ya. Ini jaraknya dari tiang ke anak tersebut adalah 8 meter yang di sini. Kita cari dulu berapa tinggi yang di sini ya, teman-teman. Ya, katakanlah ini misalkan X ya. Nah, sekarang pertanyaan perbandingan apa yang kita pakai? Apakah sin, cos atau tangent? Kita lihat sisi apa yang diketahui dan ditanyakan. Ini kan sisi depan. Ya, ini adalah sisi samping. Ya, kalau perbandingan yang menggunakan depan dengan samping itu adalah tangen. Jadi tangen 45 ini, ya tangen 45 sama dengan X per 8. Ya, tangen 45 nilainya berapa? 1 ya. 1 sama dengan X per 8. Berarti X-nya itu sama dengan 1 dikali 8 itu 8 meter. Ya, berarti ini tingginya juga 8 meter. Nah, tingginya anak itu kan 1,50 cm ya. Yang sampai di sini 1,50 cm berarti sama saja 1,5 meter. Berarti 8 ditambah 1,5 dapatnya 9,5 meter. Charlie jawabannya ya. Oke, nomor 7 dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 7 coba diperhatikan. Dalam sebuah survei terhadap siswa kelas 12 ditemukan bahwa 60% ini siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, 35% siswa mengikuti klub olahraga ya. Jika 60% dari siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler juga mengikuti klub olahraga, maka berapa persen siswa mengikuti olahraga tetapi tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Ini agak repot kalau kita hitung ya. Kenapa? Karena dia menggunakan persentase ya ataukah pecahan seperti itu. Tetapi kita juga nggak tahu berapa siswanya. Jadi boleh kita misalkan sebenarnya. Misalkan, ini pemisalan saja ya. Misalkan total siswa sama dengan 1000 siswa. Misalnya banyaknya itu bebas saja ya. Tetapi kalau biasanya kita gunakan ya mudah saja dihitung ya teman. Jangan memaksakan diri. Nah, berarti di sini 60% yang ekstrakurikuler berarti bisa dituliskan 60 ya di bawah saja kita tuliskan. Tulis ya. Nah, di sini ekstrakurikuler XE itu sama dengan 60% dikali 1000. Ini 100-nya habis 60 kali 10 berarti 600 ya.
Kemudian olahraga. Olahraga itu 35% dikali 1000 sama dengan ini dicoret juga 35 kali 10 berarti 350. Ini yang hati-hati. Di sini kan dikatakan 50% dari siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler juga mengikuti klub olahraga. Artinya yang mengikuti keduanya. Ya, jangan dihitung terhadap yang 100 ya, tetapi ini dihitung terhadap yang mengikuti ekstrakurikuler. Artinya setengah dari yang ikut ini itu ambil juga olahraga. Berarti bisa langsung saja ya. Itu dapatnya 300. Ya, atau kan 50%, 50% itu kan setengah dari 600, itu dapatnya 300 ya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang kita bagus bikin dalam diagram Venn seperti ini. Ya. Ini adalah yang ekstrakurikuler, ini adalah olahraga. 300 ini ditempatkan di tengah-tengah di sini. Oke. Kemudian ekstrakurikuler itu kan 600. Nah, di sini sudah ada 300, berarti di sini yang 300. Kemudian yang di sini karena olahraga ini kan 350, di sini sudah ada 300, berarti di sini 50. Ini kalau kita artikan yang mengikuti E saja tanpa olahraga itu 300. Yang mengikuti olahraga saja tanpa ekstrakurikuler itu 50 siswa, ya. Nah, yang ditanyakan di sini kan berapa persen siswa yang mengikuti klub olahraga tetapi tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berarti yang ini yang dihitung. Ini berapa persentase ini? Ya, dihitung 50 per jumlah siswa keseluruhan, yaitu 1000, dikali dengan 100%. Nolnya dicoret ya, 3. Ini juga dicoret 3 nolnya, berarti tinggal 5 kali 1 ya 5. 5%. Jawabannya alfa. Bisa ya dipahami? Next nomor 8, silakan. Ya, soal tentang eksponen ya. Ini dijadikan dulu pangkat positif. Caranya mudah ya. Ini 5x pangkat min 1 ditulis 5 per x dikurang ini 1 per y kuadrat per ini 1 per x kuadrat ditambah dengan 2 per y. Kita samakan penyebutnya. Kita menggunakan perkalian kupu-kupu. Nah, caranya begini. Ini x dikali y kuadrat, kemudian ini dengan yang ini. Begitupun dengan yang ini yang di sini dengan yang di sini. Perkalian kupu-kupu namanya ya, cara siluman. Nah, sekarang x dikali y kuadrat, xy kuadrat. 5 dikali y kuadrat berarti 5y kuadrat dikurang 1 dikali x, x. Di bawah juga begitupun. X kuadrat dikali y berarti x kuadrat y. Ini 1 kali y ditambah 2 dikali x kuadrat ya 2x kuadrat. Sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi di opsinya ya, cari yang ada 2x kuadratnya. Yang ada 2x kuadratnya itu cuma 1 yang ini saja ya. Berarti bisa langsung dikunci jawabannya B. Atau kita mau kerja dulu karena ini latihan, boleh ya? Ya, ini kita pembagian ya, 5y kuadrat. Kita bisa tulis begini, 5y kuadrat dikurang x per xy kuadrat dikali, ini pembilang ya, yang penyebut maksud saya, itu naik jadi x kuadrat per y per di sini y ditambah dengan 2x kuadrat. Ini bagus kalau kita kurung seperti ini ya. Nah, tinggal kita bagi misalkan ya, ini x kuadrat dibagi dengan x tinggal x di atas. Kemudian y dengan y kuadrat habis di atas, di sini di bawah tinggal y. Jadi sudah sesuai ya, x dikali 5y kuadrat kurang x di bawah y dikali y tambah 2x kuadrat. Nah, ini sudah benar ya, sudah sesuai. Cuma dia di belakang ditempatkan. Tidak masalah. A dikali B itu sama saja dengan B dikali dengan A. Ya, oke ya. Bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, di sini seorang pekerja sedang memasang lampu taman pada tiang tinggi secara vertikal. Tiang tersebut akan dipasangi 20 buah lampu dengan jarak tertentu dari tanah.
Jarak lampu pertama, kedua, dan ketiga itu dari tanah berturut-turut adalah 50 cm, kemudian 75 cm, dan 100 cm. Seterusnya dengan pola yang sama. Ada kata pola, berarti ini mengarah ke pola bilangan. Maka jarak lampu terakhir dari tanah itu adalah berapa sentimeter atau berapa meter gitu ya. Nah, kalau kita misalkan yang ketinggian yang pertama itu kan 50 cm. Katakanlah U1 itu 50 cm. Kemudian U2-nya itu 75 cm. Dan U3-nya adalah 100 cm. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini ketinggian untuk lampu yang ke-20. Ya, berarti katakanlah itu U20. Kalau ini tinggi lampu pertama, itu U1, U2 lampu kedua, dan U3 itu lampu ketiga. Jadi kalau lampu ke-20, lampu terakhir ya, itu berarti U20. Sama dengan berapa sentimeter atau berapa meter. Kita menggunakan rumus UN. UN itu rumusnya adalah A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Ya, kenapa kita langsung menggunakan UN-nya aritmetika? Karena ini mempunyai selisih yang sama. Ya. Jadi kalau U20 sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Nah, di sini berarti A-nya itu 50 ya, suku pertamanya 50. Ini A-nya, maaf. Ini adalah A. A itu kan U1. Ya. Ini 50 ditambah dengan, karena di sini N-nya 20. 20 kurang 1, 19. Bedanya berapa? Ya, selisihnya. 75 dikurang 50. Ya, ini berarti 75 dikurang 50 dapatnya 25. Ya, ini 25. Kita kalikan dulu ya, karena lebih kuat. Perkalian 19 dikali 25 dapatnya 475. 475 tambah 50 dapatnya 525 cm. Atau 5,25 meter ya. 5,25 atau dibulatkan menjadi 5,3 ya. Itu boleh seperti itu. Next, nomor 10, silakan. Ya, di sini diketahui rumus SN-nya untuk deret geometri. Cara silumannya seperti itu. Ini kalau misalkan diketahui SN untuk deret geometri, maka cara siluman untuk menentukan R itu dilihat dari yang berpangkat N. Berpangkat N ya, itu langsung diperhatikan. Berpangkat N-nya itu di sini 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N berarti rasionya itu adalah 2. Ya, itu cara silumannya. Nah, ini benar. Nah, kemudian jumlah 2 suku pertama U1 tambah U2 itu adalah apakah sama dengan 18. Nah, ada cara siluman lagi. Ini banyak cara siluman kita berikan. Ya, U1 itu sebenarnya sama saja dengan S1. Ya, apakah dia geometri atau aritmetika, U1 itu sama dengan S1, teman-teman. Ya. Berarti kalau misalkan U1 itu sama saja dengan, kita perhatikan SN-nya. S1 begini, kita langsung ganti N-nya dengan 1. 6 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1, sama dengan 6 kali 2 pangkat 1, 2 ya, dikurang 1, 2 pangkat 1, 2, dikurang 1, 1. Berarti 6 kali 1 itu dapatnya 6. Ya. Nah, berarti kita sudah bisa mencari U2-nya. U2 berarti kan rumusnya AR ya. UN-nya geometri itu kan AR berpangkat N kurang 1. Jadi kalau U2 berarti AR saja. A-nya itu 6. Yang ini. Ya. R-nya itu sudah kita dapatkan tadi 2. Berarti 6 kali 2 dapatnya 12. 12 di sini yang ditanyakan kan jumlahnya ya. Apakah ini kalau dijumlahkan 6 tambah 12 dapatnya 18. Oh, sama. Ya, berarti ini benar. Hasil kali suku kedua dan suku ketiga adalah 144. Coba cari dulu U3-nya. U3 berarti AR pangkat 2 dengan menggunakan rumus yang di sini. A-nya itu suku pertamanya berapa tadi? 6. Dikali R-nya kan 2 ya. 2 pangkat 2. Berarti 6 dikali 2 pangkat 2, 4. 6 kali 4 dapatnya 24. Berarti U2 dikali, karena U2 dikali U3.
U2-nya itu 12 di sini, dikali U3-nya itu 24. 12 dikali 24 dapatnya 288. Tidak sama dengan 144, berarti pernyataan ini salah. Jadi kesimpulannya BBS. Oke, lanjut ke nomor 11. Silakan dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 11 kita jadikan sebagai oleh-oleh. Ya, katanya tidak afdal kalau kita tidak berikan oleh-oleh. Baik, ini untuk sementara dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.